Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanan Jati dari kelas I jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, dan hari ini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Amerika Serikat dalam Konflik Laut Cina Selatan. Nah, ini merupakan latar belakang dari artikel saya, yakni Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis dengan nilai geopolitik yang tinggi. Lalu, Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan hasil perikanan. Dan juga Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui oleh 30% dari seluruh perdagangan di dunia. Oleh sebab itulah, Cina atau Tiongkok berusaha untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan um, yang namanya Nine Dash Line, yang memicu konflik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Lalu ini merupakan rumusan masalah dari artikel saya. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh Amerika Serikat terhadap konflik di Laut Cina Selatan. Yang kedua, apa saja bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Yang ketiga, bagaimana tanggapan negara-negara Asia Tenggara terhadap kehadiran Amerika Serikat. Dan yang terakhir, bagaimana konflik Laut Cina Selatan memengaruhi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu, ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tadi. Untuk nomor pertama, yaitu menganalisis pengaruh Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan. Untuk nomor dua, mengidentifikasi bentuk keterlibatan Amerika Serikat. Yang ketiga, menilai tanggapan negara-negara Asia Tenggara terhadap keterlibatan Amerika Serikat. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu mengkaji pengaruh konflik ini terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu ini merupakan manfaat penelitian. Jadi ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis dulu, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang peran dan pengaruh Amerika Serikat dalam hubungan multilateral di Laut Cina Selatan, lalu juga sebagai referensi untuk membantu pembuat kebijakan seperti politisi atau diplomat untuk merancang strategi bagaimana menghadapi ketegangan geopolitik. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan dinamika hubungan internasional yang kompleks. Dan untuk masalah manfaat praktis, yaitu untuk sebagai referensi bagi peneliti dan mahasiswa seperti saya untuk memahami interaksi kekuatan besar dalam konflik regional, dan juga menjadi artikel yang relevan untuk studi hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik saat ini dan juga masa depan. Pokoknya ini sebagai kayak referensi untuk mahasiswa, untuk artikel misal mereka ingin mengkaji konflik di Laut Cina Selatan. Lalu ini adalah penelitian terdahulu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu US Strategy in the South China Sea oleh McLaughlin yang dibuat tahun 2020. Pokoknya penelitian ini tuh berfokus pada strategi Amerika Serikat menghadapi klaim agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Poin utama yang diambil dari penelitian ini adalah Amerika harus menegakkan kebebasan navigasi berdasarkan hukum internasional UNCLOS. Yang kedua adalah memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, misal melalui latihan bersama atau bantuan militer. Yang terakhir, mendorong pendekatan diplomasi aktif untuk mencegah eskalasi konflik. Dan yang kedua adalah America Security Role in the South China Sea yang ditulis oleh Erickson tahun 2016. Penelitian ini tuh lebih berfokus pada modernisasi militer Tiongkok sebagai ancaman baru terhadap dominasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan juga di Asia Tenggara. Nah, penelitian ini juga menekankan pada pengembangan teknologi rudal Tiongkok yang sekarang sudah setara dengan Amerika Serikat, dan juga penguatan armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang sudah semakin kuat. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa Amerika tuh harus memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan dan mempererat aliansi dengan negara-negara Asia Tenggara untuk ibarat kayak menyeimbangkan kekuatan di Tiongkok atau melampaui kekuatannya. Lalu ini merupakan tinjauan pustaka, atau ini lebih tepatnya definisi-definisi yang
definisi yang berada di artikel saya. Yang pertama adalah Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan sendiri merupakan wilayah strategis yang terletak di Asia Tenggara dan juga yang dilalui oleh 30% perdagangan dunia setiap tahunnya. Nah, akibat dari ini, Tiongkok berusaha mengklaim wilayah Laut Cina Selatan menggunakan klaim 9 baseline yang bertentangan dengan hukum internasional UNCLOS. Dan karena inilah wilayah ini juga mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat yang menegakkan hukum internasional melalui operasi kebebasan navigasi. Yang kedua adalah konflik Laut Cina Selatan. Nah, konflik Laut Cina Selatan itu melibatkan negara-negara yang tinggi di Laut Cina Selatan, misalnya seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat akan kaya sumber daya alam. Namun aktivitas Tiongkok seperti pembangunan pulau buatan ini memicu ketegangan. Lalu Amerika Serikat ini meningkatkan berusaha untuk pokoknya kehadiran Amerika Serikat ini tujuannya untuk menantang dominasi Tiongkok yang bisa memperburuk stabilitas kawasan dan menyulitkan penyelesaian konflik secara damai. Nah, ini merupakan tanggapan Asia Tenggara. Ada yang bersifat netral, misalnya seperti Vietnam, ada yang mensupport atau yang mendukung keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok, misalnya Filipina dan Vietnam. Ada juga yang bersifat netral, misalnya Malaysia dan Indonesia, karena mereka memiliki kepentingan dengan negara Cina. Dan yang terakhir, Brunei memilih untuk bersikap lebih hati-hati dan menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok. Lalu ini merupakan pengaruh terhadap hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan yang nomor satu adalah tindakan Amerika Serikat dipandang oleh Tiongkok sebagai provokasi. Yang kedua, ketegangan berdampak pada bidang perdagangan dan diplomasi. Yang ketiga adalah persaingan strategis di Laut Cina Selatan ini dapat memperburuk hubungan bilateral antara dua negara. Dan yang terakhir, konflik ini menjadi simbol rivalitas geopolitik global. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Ini kesimpulan dari hasil pembahasan yang pertama, yaitu dampak Amerika Serikat terhadap Laut Cina Selatan. Nah, dengan kehadiran Amerika Serikat di Laut Cina Selatan ini dapat meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok. Meskipun tujuan Amerika adalah untuk memperkuat posisi hukum-hukum negara Asia Tenggara. Namun, hal ini dapat menghambat diplomasi dan penyelesaian damai dan bahkan bisa mengeskalasikan konflik. Yang kedua adalah bentuk keterlibatan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini terlibat di Laut Cina Selatan melalui operasi navigasi, penguatan aliansi militer, dan diplomasi multilateral untuk mendukung stabilitas regional. Yang ketiga adalah tanggapan negara-negara Asia Tenggara terhadap kehadiran Amerika Serikat. Negara-negara Amerika Serikat merespon keterlibatan Amerika Serikat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Ada yang mendukung, seperti Filipina dan Vietnam, dan juga ada yang memilih untuk bersifat netral dan mengedepankan diplomasi, yakni Malaysia dan Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konflik di Laut Cina Selatan ini dapat memperburuk hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat meningkatkan ketegangan antara dua negara dan ini merupakan bentuk dari rivalitas geopolitik antara dua negara. Hal ini juga bisa menghambat kerjasama antara dua negara di bidang perdagangan dan isu global lainnya. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, kajian selanjutnya saya sarankan untuk lebih menjelaskan secara mendalam tentang persepsi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah saya sarankan untuk selanjutnya lebih dianalisis dampak ekonomi konflik Laut Cina Selatan terhadap arus perdagangan. Soalnya seperti yang saya dibilang tadi, Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat vital. Dan yang terakhir adalah saya sarankan penelitian selanjutnya
untuk menjelaskan mengenai efektivitas diplomasi multilateral dalam penyelesaian sengketa ini. Ini adalah refleksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.